Dan option calls and put, kami mencoba mendefinisikan option secara umum dan khusus. Option secara umum adalah suatu produk derivatif dari saham yang diterjemahkan di bursa saham yang mempunyai masa waktu kadaluarsa dan diterjemahkan dengan menggunakan nilai option sendiri. Dengan dasar adalah nilai dari saham. Option secara khusus adalah suatu kontrak yang bukan kewajiban untuk membeli saham yang menjadi underlying di dalam masa sebelum masa kadaluarsa berakhir. Option sendiri terbagi menjadi dua, yaitu option buyer dan option selling. Option yang mempunyai hak untuk membeli disebut option call, dan mempunyai hak untuk menjual disebut option put. Option put and call adalah opsi yang memberikan pemegangnya hak untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga yang ditetapkan pada periode waktu terbatas. Maksudnya adalah ketika investor membeli saham biasa atau saham preference, mereka berhak atas semua hak dan hak istimewa kepemilikan seperti menerima dividen, atau dalam kasus saham biasa, memiliki hak untuk memilih pada rapat pemegang saham. Investor yang memperoleh obligasi atau masalah konversi juga berhak atas manfaat tertentu dari kepemilikan seperti menerima pembayaran bunga secara berkala. Saham, obligasi, dan konvertibil adalah contoh aset keuangan. Mereka mewakili klaim keuangan pada organisasi penerbit. Sebaliknya, investor yang membeli opsi memperoleh tidak lebih dari hak untuk membeli atau menjual sekuritas terkait lainnya. Suatu opsi memberikan pemegang hak untuk membeli atau menjual aset dasar dengan harga tetap selama periode waktu terbatas. Opsi adalah instrumen kontraktual di mana dua pihak menandatangani perjanjian untuk menukar sesuatu yang bernilai. Pembeli opsi memiliki hak untuk membeli atau menjual aset dasar, dan sebagai imbalan atas hak ini, pembeli opsi melakukan pembayaran di muka kepada penjual. Penjual opsi menerima pembayaran dan kemudian siap untuk membeli atau menjual aset yang mendasarinya kepada pemegang opsi sesuai dengan ketentuan. Saya Hesti Widya Hapsari Putri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis opsi. Yang pertama ada jenis opsi jual, yaitu hak untuk menjual saham atau aset lainnya pada harga kesepakatan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Di sini ada dua jenis opsi, yaitu membeli opsi jual atau put option buyer. Yang kedua ada penjual opsi jual atau put option seller. Jenis yang kedua ada opsi beli, yaitu hak untuk membeli saham atau aset lainnya pada harga kesepakatan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Di sini ada dua jenis juga, yaitu membeli opsi beli atau call option buyer. Yang kedua ada menjual opsi beli atau call option seller. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang basic features of calls and puts. Yang pertama ada the option contract atau kontrak opsi, yaitu mempertemukan antara suatu perkiraan harga dari pihak penjual dan pihak pembeli. Yang kedua ada seller versus buyer atau penjual versus pembeli. Selanjutnya ada how calls and puts work atau bagaimana panggilan dan penempatan bekerja. Yang terakhir ada advantage and disadvantage atau keuntungan dan kerugian. Di sini saya akan menjelaskan tentang conventional options atau opsi konvensional. Opsi konvensional merupakan opsi yang dapat ditemukan pada di luar pasar bursa saham, dan opsi ini diperjualbelikan dengan sistem tawar-menawar. Selanjutnya yaitu list option atau opsi yang terdaftar. Opsi ini merupakan opsi yang diperjualbelikan pada organisasi bursa saham dan terdaftar secara ofisial. Lalu faktor yang mempengaruhi opsi, yaitu yang pertama, harga yang dikenal sebagai strike price, yang dimana saham dapat dibeli atau dijual. Yang kedua yaitu terdapat waktu yang ditentukan dan diingatkan
pada waktu expire-nya, hingga waktu expire-nya. Lalu selanjutnya, transaksi jual beli opsi. Pada pelaksanaan, para pelaku trading sebenarnya tidak membeli saham secara langsung atau secara real. Membeli saham di sini yaitu membeli hak untuk bisa memainkan saham atau jual beli dengan harga tertentu saja. Oleh karena itu, pada permainan trading ini diperlakukan kontrak opsi atau kontrak option yang menjelaskan tentang harga kesepakatan untuk menjual atau membeli saham. Kontrak kesepakatan tersebut dikenal dengan istilah regardless market condition. Dalam surat kontrak juga terdapat kesepakatan mengenai waktu berlaku, option, dan stok yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang option pricing trading. Yang pertama ada the profit potential from puts and call atau potensi keuntungan dari opsi jual beli. Nah, keuntungan potensial dari opsi jual beli tidak terbatas karena tidak ada batas atas harga saham dasarnya. Untuk opsi jual bersifat terbatas. Lalu ada intrinsic value atau nilai intrinsik. Intrinsic value yaitu nilai intrinsik yang menunjukkan jumlah kotor uang yang investor akan terima jika ia memilih eksekusi suatu opsi beli. Nah, dalam nilai intrinsik di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada in the money atau out of the money, yaitu ketika sebuah calls memiliki harga kontrak yang kurang dari harga pasar dari common stock yang mendasarinya, itu memiliki nilai intrinsik positif dan dikenal sebagai opsi in the money. Lalu ketika harga kontrak dari calls melebihi harga pasar dari saham, calls tersebut tidak memiliki nilai intrinsik. Dalam hal ini dikenal sebagai out of the money. Lalu ada put call parity atau paritas opsi jual beli, yaitu di mana paritas opsi jual beli pada hasil di masa mendatang atas suatu portofolio yang berisi opsi jual dan selembar saham dasar sama dengan hasil suatu portofolio yang berisi opsi beli dan obligasi bebas risiko. Opsi jual dan beli mempunyai aset dasar yang sama. Lalu kemudian what drive option price atau apa yang mengendalikan harga opsi. Di sini ada time value and time to expiration. Lalu ada volatility and option price, interest rates and option price, option pricing model. Atau jika dijabarkan, yang pertama ada harga aset keuangan dasar, lalu ada harga eksekusi, lalu lama jangka waktu sampai jatuh tempo, kemudian gejolak aset dasar, tingkat bunga bebas risiko, lalu khusus opsi saham, imbal hasil dividen dapat mempengaruhi harga opsi. Lalu kemudian ada penentuan harga opsi. Untuk model ini dikhususkan untuk opsi beli Eropa. Nah, selanjutnya itu adalah trading strategis atau strategi perdagangan, di mana strategi perdagangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu buying for speculation. Nah, dalam dunia keuangan, spekulasi atau perdagangan spekulatif mengacu pada tindakan melakukan transaksi keuangan yang memiliki risiko besar kehilangan nilai, tapi juga memiliki ekspektasi untuk kenaikan nilai uang. Dengan spekulasi, risiko kerugian lebih dari dan diimbangi oleh kemungkinan dari keuntungan. Nah, selanjutnya itu adalah hedging modifying risks. Dalam dunia persaingan cepat yang tiada henti, kemampuan untuk mengidentifikasi semua risiko potensial adalah yang paling penting bagi setiap perusahaan dan kegiatan komersial apapun itu. Nah, pada setiap strategi perdagangan itu diperlukan modifying risks atau modifikasi risiko, yang dimana modifying risk ini memberikan perkiraan efisiensi lindungi nilai, mengembangkan nilai, dan menerapkan rencana lindung nilai yang terperinci. Nah, yang terakhir adalah
enhancing returns, option writing and spreading. Kemudian slide selanjutnya yaitu stock index and other types of option, yaitu indeks saham dan tipe opsi lainnya. Yang pertama ada kontrak provision of stock index option atau ketentuan kontrak opsi indeks saham. Kontrak opsi bisa juga digunakan untuk berspekulasi di pasar modal. Di sini para investor membeli kontrak opsi untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga suatu aset. Saat ini kontrak opsi saham belum diperjualbelikan di pasar modal Indonesia, namun melihat pentingnya fungsi ekonomi kontrak opsi serta perkembangan pasar kontrak opsi yang begitu pesat di berbagai pasar modal negara maju, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat ini kontrak opsi akan diperjualbelikan di pasar modal Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu putting a value on stock index option atau menempatkan nilai pada stok opsi. Jadi harga yang telah disepakati bersama di dalam kontrak tersebut disebut sebagai strike price. Opsi yang berlaku di Amerika Serikat dapat dilakukan kapanpun sebelum tanggal kadaluarsanya. Sedangkan opsi yang berlaku di Eropa hanya dapat dilakukan pada tanggal kadaluarsanya. Pedagang membeli opsi untuk berspekulasi atau untuk melindungi kepemilikan aset saat ini. Pedagang juga berusaha menghasilkan pendapatan mulai penerbitan opsi. Opsi pada saham biasanya memiliki 100 saham. Jadi jika opsi biaya itu $0,3 membeli satu opsi akan berharga $35. Jadi $0,3 dikali 100. Dalam hal spekulasi, pembeli opsi, penerbit atau penjualnya memiliki pandangan yang bertentangan mengenai kinerja underlying security. Opsi beli atau call option. Opsi beli membelikan opsi kepada pembeli dengan hal untuk memberi underlying security pada harga strike, sehingga pembeli ingin agar saham tersebut naik. Sebaliknya, pembuat opsi perlu memberikan underlying security kepada pembeli opsi pada harga strike. Dalam hal harga pasar, saham memiliki harga strike. Investment uses atau penggunaan investasi. Ketika digunakan sebagai investasi spekulatif, opsi indeks memberikan investor kesempatan untuk bermain di pasar secara keseluruhan dengan modal relatif kecil. Yang pertama, index option as hedging vehicles. Lindung nilai adalah suatu strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya resiko bisnis yang tidak terduga, di samping tetap dimungkinkannya memperoleh keuntungan. Yang kedua, a word of caution. Meskipun opsi indeks perdagangan ini tampak sederhana dan memberikan tingkat pengembalian yang tinggi, investasi ini melibatkan resiko yang tinggi dan tunduk pada volatilitas harga yang cukup besar. Keefektifan yang diberikan untuk berspekulasi atau lindung nilai tidak mengherankan menjadikan opsi indeks ini telah menjadi populer di kalangan investor. Other types of option. Yang pertama, options on exchange traded funds adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa efek, yang merupakan kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya dicatat dan diperdagangkan di bursa efek seperti halnya saham. Yang kedua, interest rate option atau opsi tingkat bunga. Opsi ini berdasarkan hasil daripada berdasarkan harga. Ini berarti mereka melacak hasil atau bukan harga dari keamanan treasury yang mendasarinya. Yang selanjutnya, currency option atau opsi mata uang atau opsi valuta asing. Memberikan cara bagi investor untuk berspekulasi tentang nilai tukar mata uang asing atau untuk melindungi nilai mata uang asing atau kepemilikan keamanan asing. Opsi mata uang tersedia pada mata uang sebagian besar negara di mana Amerika Serikat memiliki ikatan perdagangan yang kuat. Yang terakhir adalah lapse. Pada dasarnya, lapse adalah opsi jangka panjang. Sementara opsi standar memiliki jatuh tempo 8 bulan atau kurang. Lapse memiliki tanggal kadaluarsa selama 3 tahun. Dikenal secara resmi sebagai efek jangka panjang ekuitas antasi. Mereka terdaftar di semua opsi pertukaran utama.
Labs tersedia di ratusan saham, indeks saham, dan ETF. Labs berfungsi seperti opsi, ekuitas, atau indeks lainnya.